Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 08. Kelahiran si buah hati. Kepala Selviana terasa sakit pagi ini. Ia bahkan tak ingin bangkit dari tempat tidur. Saat dia masuk ke dalam kamar dan ingin membuka tirai jendela, Selviana menghalanginya. "Aunty, jangan buka tirainya," kata Selviana. "Ada apa, sayang? Apa kamu masih ingin tidur?" tanya Gia. "Tidak. Aku hanya ingin memejamkan mata karena kepalaku sakit sekali," jawab Selviana. "Mommy akan memanggil dokter." "Tak perlu, Mom. Sepertinya aku hanya kurang tidur saja," kata Selviana tak ingin membuat Gia khawatir. Namun tiba-tiba Selviana merasa mual dan perutnya seakan diaduk-aduk. Ia langsung bangkit dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Hampir saja ia terjatuh karena rasa sakit di kepalanya semakin berdengung ketika ia bangkit tiba-tiba. "Hati-hati, sayang." Selviana menumpahkan semua isi perutnya, hingga hanya tersisa cairan bening saja. Dia sangat tahu apa yang terjadi, ia langsung membantu menantunya itu dengan memijat tengkuknya perlahan. "Mommy akan memanggil dokter, oke? Jangan menolak." Setelah membantu Selviana kembali ke tempat tidur, dia pun menghubungi seorang dokter kandungan yang ia kenal di kota itu. Pintu terbuka dan menampakkan sosok seorang pelayan yang membawakan sarapan pagi untuk Selviana. "Makanlah dulu," kata Gia sambil memegang mangkuk dan menyuapi Selviana. "Ayo buka mulutmu." Melihat hal ini, membuat Selviana rasanya ingin menangis. Tak pernah ia mendapatkan perhatian seorang mommy selama hidupnya. Bahkan saat ia sakit, ia tak dipedulikan sama sekali. Ia malah disuruh mengerjakan ini dan itu. Karena dianggap hanya mencari alasan agar tidak bekerja. "Hei, ada apa, sayang?" tanya Gia. "Apa aku boleh egois? Bolehkah jika aku ingin memilikimu untukku saja?" pinta Selviana. "Kamu sudah memilikiku, sayang. Aku akan selalu menjadi mommy bagimu." Hangat, itulah yang dirasakan oleh Selviana di dalam dekapan Gia. Bahkan rasa mual dan sakit kepalanya seperti hilang setelah didekap oleh Gia. "Ayo kita makan lagi." Gia kembali menyuapi Selviana dengan semangkuk bubur hangat yang dimasak dengan daging cincang dan beberapa jenis sayuran. "Bagaimana hasilnya?" tanya Robert yang sudah tak sabar. "Sesuai perkiraanku," jawab Win. Robert menatap Win, tak percaya bahwa selama ini dirinya juga telah diracuni oleh Eric secara diam-diam. "Tapi dosis yang ia berikan padamu tak terlalu banyak. Sepertinya ia tak ingin ada yang curiga, dan membuat kamu seperti gila secara perlahan dengan alasan kehilangan kekasihmu. Itulah yang kupikirkan. Sebaiknya kamu memeriksakan kondisi kesehatanmu dengan melakukan medical check-up segera," lanjut Win. "Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi, aku yang akan mengatasinya." Robert akhirnya pergi ke rumah sakit untuk melakukan check-up, sementara Eric dibuat sedikit sibuk oleh Win dengan banyaknya pertanyaan yang ia ajukan mengenai pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dari sana, Win mempelajari sifat dan sikap Eric. Cukup banyak yang ia dapatkan, membuat dirinya juga berhati-hati setiap berbicara dengan asisten pribadi Robert itu. "Apa masih ada lagi yang ingin kamu tanyakan?" tanya Eric. "Tak ada, terima kasih atas semua penjelasan yang kamu berikan," jawab Win. Lah menyudahi semua pertanyaannya setelah mendapat pesan singkat dari Robert bahwa ia telah selesai melakukan medical check-up dan dalam perjalanan ke rumah. Hamil. Selviana memegang perutnya seakan tak percaya bahwa di dalam perutnya kini ada benih yang merupakan milik Robert. Ingin berteriak. Sangat. Ingin menangis. Namun air mata tak luruh ke pipinya.
La mulai berpikir apa yang harus ia lakukan dengan benih yang ditinggalkan oleh Robert di dalam perutnya. Apa ia harus menggugurkannya? Tidak. Aku tak akan seperti Mommy yang pergi begitu saja meninggalkanku dengan Daddy. Batin Sylviana. Mommy ada bersamamu di sini, kata Gia sambil memegang bahu Sylviana dengan kedua tangannya. Auntie. Aku hamil, kata Sylviana. Ya, kamu hamil. Kamu akan menjadi seorang Mommy dan Mommy akan menjadi seorang grandma. Melihat Gia yang tampak begitu bahagia, rasanya tak mungkin jika saat ini Sylviana menangis. Ia tak ingin mengecewakan Gia yang telah begitu baik padanya. Ia tak pernah mendapatkan kasih sayang seperti ini dari siapapun. Auntie senang? Tanya Sylviana. Sangat senang sekali, jawab Gia. Meskipun ia sudah tahu sejak sebelum mereka bertemu, tapi Gia ingin Sylviana tahu bahwa ia sangat senang akan memiliki seorang cucu. Sylviana pun tersenyum tipis. Ia melanjutkan makan paginya dengan ditemani oleh Gia. Saat selesai dan Gia keluar untuk membawa nampan berisi mangkuk kosong itu, Sylviana terdiam sendiri sambil mengelus perutnya. Mommy akan menjagamu, sayang. Tak ada siapapun yang akan mengambilmu dari Mommy dan tak akan ada siapapun yang bisa menyakitimu, gumam Sylviana. Robert masih satu tempat tinggal dengan Eric. Hal itu tak mungkin diubah karena Eric tentu akan curiga. Namun, Robert telah menyiapkan sebuah apartemen khusus untuk dirinya sendiri. Saat ini, Win turut tinggal bersama mereka karena Win dianggap sebagai pengganti Jimmy. Makan malam telah tersedia di atas meja. Robert menoleh ke arah Win dan bertanya dengan matanya, apakah ia harus memakan makanan yang ada di hadapannya. Silakan dimakan, Tuan, kata Eric yang kemudian ikut duduk di sana. Win menganggukkan kepalanya karena rasanya tak mungkin jika Eric meletakkan obat depresi di dalam makanan tersebut, apalagi ia turut makan bersama dengan Robert. Tak mungkin Eric mencelakai dirinya sendiri. Terima kasih, Rick, kata Robert sebelum mengambil beberapa makanan yang ada di atas meja. Saat makan malam berjalan setengahnya, Robert pun membuka percakapan. Rick, bisakah kamu menggantikanku untuk bertemu dengan Tuan Park? Aku merasa sedikit kurang enak badan. Aku akan beristirahat di rumah saja besok, kata Robert. Apakah Ansa ingin saya menunda pertemuan itu saja, Tuan? Pasalnya Tuan Park ingin berbicara langsung pada Anda tentang pelaksanaan proyek itu. Saya hanya tak ingin Tuan Park kecewa jika tak bisa bertemu lagi dengan Anda, ujar Eric. Apa tidak masalah jika menundanya? Kepalaku sedikit sakit, sepertinya aku kelelahan. Tidak masalah, Tuan. Nanti aku akan membicarakan masalah ini dengan asisten Tuan Park, kata Eric. Kalau begitu tunda saja sampai minggu depan. Aku akan mempelajari kembali proyek itu lusa. Kata Robert, kalau begitu, aku akan kembali ke kamar tidur saja. Robert pun bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan meja makan. Ia memang merasakan kepalanya sedikit pusing, mungkin karena ia terlalu banyak pikiran belakangan ini. Setelah makan malam selesai, pelayan pun membereskannya. Win memperhatikan bahwa Eric makan sangat sedikit sekali, bahkan tak menyentuh minumannya. Win pun mulai berpikir bahwa Eric telah mencampurkan sesuatu. Dengan menggunakan kertas kecil yang ia bawa, ia memeriksa makanan dan minuman milik Robert dengan cepat, begitu pula dengan miliknya. Lah bahkan mencampur makanannya sendiri dengan obat. Hanya agar Robert tak curiga dan memakannya. Sialan. Aku kecolongan. Batin Win. Maafkan aku, Robert, kata Win, aku tak menyangka dia akan melakukan itu. Aku juga tak menyangka dia akan mengorbankan dirinya sendiri demi mencapai tujuannya, yang entah apa, kata Robert.
Apa kepalamu masih sakit? Tanya Win. Sedikit, jawab Robert. Beristirahatlah. Aku yang akan mengambil hasil medical check-up-mu nanti, ujar Win. Terima kasih, Win. Oh ya, apa kamu sudah mendapatkan informasi tentang Selviana? Belum. Beberapa orangku masih mencari keberadaannya. Apa kamu tidak mengetahui sedikit pun lokasi spesifik di mana Jimmy menurunkannya? Robert menggelengkan kepalanya, aku tak tahu. Saat itu aku benar-benar tak peduli. Aku akan mengusahakannya, tapi yang terpenting hiduplah dengan baik. Terima kasih, Win. Rick, aku harus pergi dulu untuk mengambil beberapa barang milikku yang dikirim oleh keluargaku, kata Win pada Eric. Perlu bantuanku? Tanya Eric. Terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. Hanya beberapa barang kebutuhanku sehari-hari yang tak sempat aku bawa saat datang ke sini. Baik, pergilah. Aku akan menghandle semua pekerjaanmu. Oke, aku pergi dulu. Win akhirnya pergi sendiri. La memang berencana mengambil beberapa barang yang dikirimkan oleh keluarganya. Selain itu, ia juga akan mengambil hasil medical check-up milik Robert. Sebelumnya, Robert telah menghubungi dokter yang memeriksanya. Saat Win telah pergi, Robert memanggil Eric untuk menanyakan beberapa hal. Apa Ansel sudah menghubungimu, Rick? Belum, ada apa, Tuan? Aku tidak tahu. Mungkin ia membutuhkan bantuanmu. Oh ya, di mana Win? Tanya Robert. Aku tidak tahu di mana dia. Ia tak ada di ruangannya, bahkan tak memberitahuku kemana ia pergi. Apa pilihanmu sepupu Anda cukup kompeten, Tuan? Tanya Eric. Kamu bahkan berusaha menjelek-jelekkan Win. Padahal aku bisa memantau semuanya dari sini. Batin Robert. Aku percaya pada sepupuku, Rick. Mungkin dia masih harus banyak belajar, tapi kamu pasti bisa mengajarinya. Baik, Tuan. Aku sangat merindukan Jimmy. Ujar Eric. Apa kamu pernah menghubunginya? Tanya Robert. Tidak, Tuan. Baiklah, mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Setelah menyerahkan beberapa berkas yang sudah ia tanda tangani pada Eric, Eric pun keluar dari ruang kerja Robert. Robert memeriksa berkas tersebut dan melihat beberapa coretan Robert. Ia berdecak kesal karena Robert masih saja teliti saat memeriksa dokumen, meskipun sudah tak ada Jimmy. Biasanya Jimmy lah yang membantu Robert. Aku akan menghancurkan perusahaan ini, seperti Tuan Lexi menghancurkan perusahaan dadiku, gumam Eric. Setelah mengetahui bahwa Robert juga terkontaminasi zat berbahaya seperti yang juga ada dalam dirinya Sin, Robert mulai memilah makanan dan minuman yang diberikan oleh Eric. Win mengatakan bahwa dengan dosis yang diberikan oleh Eric, memang butuh waktu yang jauh lebih lama untuk Robert bisa seperti Selviana. Eric sepertinya tak ingin ketahuan telah memberikan obat itu. 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan berlalu. Robert telah pindah ke apartemen. Ia beralasan ingin sendiri. Robert mengizinkan Eric untuk tetap tinggal di mansionnya, tapi akhirnya Eric pun keluar dari sana dan tinggal di sebuah apartemen juga. Kalian akan pergi lagi, Dad? Tanya Robert yang malam ini mengunjungi kedua orang tuanya. Mengapa kalian jadi suka bepergian? Tanya Robert lagi karena melihat kedua orang tuanya yang belakangan ini sering sekali pergi dan pasti dalam waktu beberapa minggu. Kapan lagi kami bisa pergi kalau tidak sekarang? Anak-anak sudah mengurus perusahaan menggantikan kami, jadi kini giliran Dad dan Mom untuk menikmati kan? Jawab Lexi. Aku merindukan kalian, kata Robert tiba-tiba. La mendekati dia dan mendekapnya. Dia membalas dekapan Robert. Sudah lama juga ia tak mendekap putranya itu. Tampak jiwa Robert bergetar karena menahan isakan tangis.
Robert masih belum berani mengakui kesalahannya pada kedua orang tuanya. Ia bingung bagaimana mengatakannya dan dari mana ia harus memulainya. "Bolehkah aku tidur dengan Mommy malam ini?" tanya Robert. "Enak saja. Mommy akan tidur dengan Dad," ujar Lexi. "Semalam saja, Dad." "Pelit sekali," gerutu Robert. "Kamu itu sudah dewasa, tidak boleh tidur dengan Mommy lagi. Seharusnya kamu menikah dan tidur bersama istrimu," kata Lexi. "Daddy sudah tua, berbagi sedikit saja tidak mau," Robert masih saja menggerutu. Namun di dalam hati, ia seakan tertampar dengan perkataan Dad Lexi. Ia sudah menikah, bahkan sudah bercerai, tapi kedua orang tuanya tak pernah mengetahuinya. Selama 3 bulan ini, Win belum bisa menemukan keberadaan Sylviana. Selain karena kesibukannya, Sylviana seakan hilang di telan bumi. Hati Robert semakin gelisah memikirkannya. Rencananya, ia akan menghubungi Michael lagi untuk meminta bantuannya. Ia yakin Michael akan dengan mudah mendapatkan informasinya. "Aku akan menemani Robert, sayang. Jangan cemburu," kata Gia. Dia membisikkan sesuatu pada Lexi dan akhirnya Lexi pun menganggukkan kepalanya. "Semalam saja. Jangan minta lebih," kata Lexi yang kemudian melangkah ke dalam kamar tidurnya. Malam ini ia akan tidur seorang diri. Dia pun bersama Robert masuk ke dalam kamar tidur Robert. Wajah Robert tampak berbeda dengan wajah sebelum ia masuk ke dalam kamar tadi. "Ansel kemana, Mom?" tanya Robert yang tak melihat keberadaan adiknya itu. "Dia pergi menemui Nisa." "Nisa? Memangnya ada apa dengan Nisa?" tanya Robert lagi. "Mommy juga tak begitu tahu. Hanya saja Nisa selalu menghubungi adikmu. Mungkin ia butuh teman mengobrol," jawab dia. Robert naik ke tempat tidur setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Dia telah duduk di tempat tidur dan bersandar. "Apa kamu sedang banyak pikiran?" tanya Gia yang sebenarnya sangat tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Robert. Lexi selalu memantau putra sulung mereka itu sejak Sylviana berada dalam pengawasan mereka. Robert merebahkan kepalanya di pangkuan sang mama dan menatap mominya itu. "Mom, apa Mommy akan marah jika aku melakukan kesalahan?" "Tergantung kesalahan apa itu. Jika kesalahanku sangat besar dan menyakiti perasaan Mommy, apa Mommy akan memaafkanku?" tanya Robert. Dia menghela nafasnya pelan. Ia memejamkan matanya kemudian mengusap rambut Robert. "Mommy tak akan marah padamu, tapi mungkin Mommy akan kecewa. Mommy menyayangimu, sangat menyayangimu. Kamu adalah kebahagiaan terbesar Mommy. Apa kamu akan tega menyakiti perasaan Mommy?" Robert seakan tak sanggup menjawab pertanyaan Gia. Ia memiringkan dirinya dan mendekap Gia erat. "Aku menyayangimu, Mom. Jika suatu saat nanti aku sampai menyakitimu, pukul dan marahi aku. Tapi, jangan pernah mendiamkanku. Aku tak akan sanggup menghadapi itu. Mommy adalah segalanya untukku," kata Robert dengan lirih. Dia merasa ingin sekali menangis saat mendengar perkataan Robert. Ia kembali mengusap rambut Robert, putra sulungnya, seseorang yang membuatnya bahagia karena pertama kali dipanggil dengan sebutan Mommy. "Mommy menyayangimu," dia mengecup kening Robert dan membiarkan putranya tidur di pangkuannya. Robert mengerjapkan matanya. Ia terbangun saat matahari sudah agak meninggi. Semalam ia merasa tidur di pangkuan ibunya, tapi saat ini ia hanya sendirian di dalam kamar tidurnya. Ia menatap langit-langit kamar dan pikirannya seakan kosong. Ia bingung mau memikirkan apa karena hatinya ikut terasa kosong. Dendam yang selama ini memenuhi hatinya, meluap begitu saja saat mengetahui kebenaran yang terjadi.
Robert mengambil ponsel miliknya dan kembali menghubungi Michael. Ia melakukan hingga 2 kali panggilan, baru Michael menjawab panggilannya. "Mike, kamu menggangguku saja. Apa tidak tahu kalau aku sedang pusing?" ujar Michael dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. "Bantu aku, Mike," pinta Robert. "Bantuan apa lagi? Bukankah aku sudah mengirimkan Win ke sana?" "Ia sudah lebih dari cukup untuk membantumu," kata Michael. "Bantu aku mencari keberadaan Sylviana," kata Robert. "Kamu masih mencarinya? Apa Win tak berhasil menemukannya?" Tak ada satupun informasi yang berhasil Win dapatkan. Wanita itu seakan hilang di telan bumi. Mungkin dia sudah mati. Bukankah dulu Eric memasukkan obat depresi dengan dosis besar? Mungkin saja ia telah mengalami overdosis, lalu komplikasi dan pada akhirnya meninggal, kata Michael yang saat ini sedang pusing luar biasa. "Aku yakin dia belum meninggal. Bantu aku, Mike. Aku mohon padamu. Setidaknya sebelum aku mati, aku ingin meminta maaf. Aku sangat bersalah padanya," kata Robert. "Memangnya kamu akan segera mati?" Pertanyaan Michael benar-benar membuat Robert berdecak kesal. "Jangan banyak bertanya, Mike. Bantu saja aku. Nanti aku akan membantumu kalau ada sesuatu yang kamu butuhkan," ujar Robert. "Membantuku? Membantu dirimu sendiri saja kamu minta bantuanku." Tak ingin berdebat panjang, apalagi Michael sedang pusing memikirkan pertunangannya dengan Nisa yang akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan oleh keluarganya, Michael pun mengiyakan permintaan Robert. Michael sendiri sedang memikirkan rencana untuk menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Usia kandungan Sylviana kini telah mencapai 8 bulan. 1 bulan lagi ia diperkirakan akan melahirkan. Dokter pun sudah memeriksa kondisi kesehatan Sylviana dan dinyatakan bisa melakukan persalinan secara normal. "Jim," panggil Sylviana. "Ya, Nona," Jimmy dengan segera mendekat dan menjawab panggilan Sylviana. "Lexi dan Gia baru akan datang nanti sekitar 1 minggu sebelum waktu persalinan Sylviana yang telah diperkirakan oleh dokter. Mereka tak ingin kedua putra mereka curiga karena mereka sering bepergian selama beberapa bulan belakangan ini." Lexi dan Gia mempercayakan Sylviana pada Jimmy. Selain itu, mereka juga telah menemukan seorang gadis yang merupakan putri dari salah seorang pelayan di sana, untuk menemani Sylviana dalam melewati masa-masa kehamilannya. Saat nanti Sylviana telah melahirkan, gadis bernama Verlin itu juga akan membantu menjaga anak Sylviana. "Bisakah membantuku membeli beberapa barang ini ke kota?" tanya Sylviana. Jimmy mengambil secari kertas berisi daftar barang belanjaan yang diperlukan oleh Sylviana. Sylviana sudah tak takut lagi jika berada di dekat Jimmy, ia sudah terbiasa. Bahkan kini jika ia tak melihat keberadaan Jimmy, Sylviana menjadi takut kalau Robert datang dan tak ada yang menjadi tameng baginya. "Baiklah, aku pergi dulu. Apa tak apa jika ku tinggal?" tanya Jimmy. "Ya, aku akan bersama dengan Verlin di taman belakang," jawab Sylviana. Setelah kepergian Jimmy, Sylviana langsung masuk kembali ke dalam dan duduk di teras belakang. Verlin yang baru selesai membuatkan secangkir teh pun mulai menyajikannya di hadapan Sylviana. "Biar aku memijit kaki Anda, Nona," kata Verlin. "Terima kasih, Lin. Apa tidak merepotkanmu?" "Tentu saja tidak. Aku akan melakukan apapun yang Anda minta, Nona." Sylviana mengangkat kakinya yang sedikit membengkak. Jika ia terlalu banyak berjalan, kakinya akan langsung membengkak. Verlin memijat bagian bawah kakinya. "Kapan perkiraan persalinan Anda, Nona?" tanya Verlin. Sekitar 1 bulan lagi."
Jawab Selviana, tapi aku merasa sedikit aneh akhir-akhir ini, bayiku tak bisa diam. Ia seakan selalu berputar-putar di dalam perutku, membuatku tak nyaman, jawab Selviana. Apa tidak sebaiknya kita ke dokter saja untuk memeriksakan hal itu, Nona? Baru saja Verlin mengajukan pertanyaan, Selviana kembali merasakan sesuatu di perutnya. Ia benar-benar tak nyaman dengan pergerakan bayinya. Hingga ia merasakan sesuatu mengalir di pangkal pahanya. Lin, aku ngompol, kata Selviana. Verlin yang sudah mempelajari tanda-tanda melahirkan, membulatkan matanya. Ia langsung berlari ke arah dalam dan memanggil supir yang telah disediakan oleh Lexi dan Gia. Ia tahu Selviana sedang meminta Jimmy pergi membeli sesuatu, jadi tak mungkin meminta bantuan Jimmy. Aku bantu, Nona. Verlin kembali ke teras belakang dan membantu Selviana untuk bangun. Ada rasa takut dalam diri Selviana saat ini, karena ini seharusnya belum waktunya ia melahirkan. Beberapa pelayan yang tadi dipanggil oleh Verlin pun turut membantu. Mereka langsung membantu Selviana duduk di dalam mobil, kemudian membawa tas khusus yang telah disiapkan oleh Gia jika Selviana akan melahirkan. Perut Selviana semakin sakit dan rasanya ada sesuatu yang ingin ia keluarkan. Memegang pegangan di pintu dan sofa yang ia duduki, ia memejamkan matanya dan meringis kecil. Tarik nafas, buang nafas, perlahan-lahan, Nona. Kita akan segera sampai. Supir mengemudi dalam kecepatan tinggi namun tetap berhati-hati. Mereka sampai di depan bagian gawat darurat dan Verlin pun memanggil beberapa perawat untuk membantunya. Selviana ditidurkan di atas sebuah brangkar dan langsung dibawa ke ruang persalinan. Mereka menghubungi dokter kandungan yang biasa memeriksa Selviana. Kamu sudah siap? Tanya Dokter Maya. Selviana menganggukkan kepalanya. Ia yakin bisa menahan sakit ini karena sesuatu yang lebih sakit sebelumnya telah ia lewati. Tak ada yang menemani Selviana karena memang ia tak ingin ditemani oleh siapapun. Mungkin jika ada Gia, ia ingin ditemani oleh wanita itu. Bagi Selviana, saat ini Gia adalah segalanya. Yuh. Selviana mengejan beberapa kali sesuai perintah dokter. Aku kuat, aku pasti bisa melewati ini. Sayang, bantu Momi. Batin Selviana. Dokter kembali memerintahkan Selviana untuk menarik nafas dan membuangnya perlahan. Kemudian ketika sakit kembali datang, Dokter Maya kembali memintanya mengejan. Dengan sekuat tenaga Selviana melakukannya. Suara tangisan seorang bayi memenuhi ruang persalinan. Dokter Maya dan beberapa perawat yang ada di sana pun tersenyum melihat bayi itu. Putrimu sangat cantik sekali, puji Dokter Maya ketika meletakkan bayi cantik itu di atas tubuh Selviana setelah dibersihkan. Terima kasih, kata Selviana yang tersenyum melihat seorang bayi kecil di depannya, lebih tepatnya di atas dadanya. Hati Selviana menghangat saat melihat bayi itu. Lah memegangnya perlahan, merasakan setiap kebahagiaan dikala ia sentuh kulit bayinya. Halo, Vanilla. Mama sangat menyayangimu, sayang. Ucap Selviana diiringi dengan air mata bahagianya. Lanjut ke bab 09.